彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Xiao Yan mengayunkan tangannya melalui ruang kosong di depannya setelah mengambil benih bodhisattva, dan banyak bahan obat terus-menerus terbang keluar dari storage ring-nya. Dalam sekejap mata, mereka bertumpuk bersama di udara di atas kepalanya. Sepintas, setidaknya ada 1000 dari mereka. Sejumlah bahan obat menyebabkan para alkemis sekitarnya merasa tidak bisa berkata-kata. Xiao Yan mengabaikan kejutan orang-orang ini. Tangannya dengan lembut menekan udara. Sejumlah besar bahan obat dipisahkan dari tumpukan di atas sebelum mereka dengan cepat dilemparkan ke dalam kuali obat. Mereka dimakan oleh naga api di dalam kuali. Gundukan bahan obat di langit membentuk garis di bawah kendali Xiao Yan karena mereka terus dituangkan ke dalam kuali obat. Dalam beberapa menit, gelombang energi yang menakutkan menyebar dari kuali obat. Gelombang energi ini menyebabkan ruang sekitarnya berfluktuasi secara perlahan. Banyak bahan obat ini telah melampaui jumlah yang dibutuhkan untuk bekerja dengan benih bodhisattva. Mungkinkah dia tidak memperbaiki pil bodhisattva? Tapi mengapa sebagian besar bahan obat mirip dengan bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil bodhisattva? Xuan Kongzi mengerutkan kening dan bergumam. Yao Lao dan dua lainnya hanya bisa perlahan-lahan menggelengkan kepala ketika mereka mendengar pertanyaan ini. Mereka juga tidak tahu apa yang direncanakan Xiao Yan. Sekarang, kita hanya bisa menunggu sampai akhir. Beberapa dari mereka menghela nafas. Mereka menekan keraguan mereka di dalam hati mereka dan mulai memberi perhatian penuh pada kompetisi. Keributan bahwa itu perbaikan pil Xiao Yan telah mengaduk mungkin luar biasa, tetapi tidak semua orang terpaku padanya. Ini adalah menara pil kecil. Itu telah mengumpulkan semua guru alkemis yang sangat terkenal di dataran tengah. Pil Lightning 7 warna. Pil Lightning 7 warna lain. Xuan Kongzi melihat pil Lightning di langit dan tertawa. Lama Ling tampaknya sedikit tertekan. Yao Lao tersenyum. Dia melirik pria tua yang telah memanggil pil Lightning 7 warna ini. Pada saat ini, si tua Ling tanpa daya menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak puas dengan hasil ini. Xuan Yi tersenyum saat dia mengangguk. Yao Lao tersenyum pahit dan memiringkan kepalanya setelah mendengar pernyataan ini. Beberapa orang yang lebih cepat telah berhasil memanggil pil Lightning. Mereka yang lebih lambat telah membentuk-bentuk pil obat embrio, tetapi bahkan tidak ada reaksi sedikit pun dari kuali Xiao Yan, tetapi tidak ada kecemasan di wajahnya. 3 hari berlalu dalam sekejap. Saat ini, hanya segelintir orang yang masih menyempurnakan di tanah terbuka. Sebagian besar orang yang tersisa berhasil menarik pil Lightning dan kemudian mengundurkan diri. Mata semua orang yang hadir berkumpul di 2 individu. 2 orang itu adalah Iblis Tua Hou dan Xiao Yan. Seseorang berseru setelah melihat bentuk awan ini. Setan Tua Hou berdiri di depan banyak pasang mata. Itu benar-benar pil Lightning 9 warna. Setan Tua Hou melihat ke arah awan petir. Sesaat kemudian, dia menoleh, menatap Yao Lao di kerumunan, dan dengan dingin tertawa. Sepasang mata di sekitarnya mengandung beberapa kejutan ketika mereka bergeser ke Xiao Yan. Mereka tidak mengharapkan Xiao Yan mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini adalah... Banyak orang mengungkapkan wajah terkejut saat melihat dia berdiri. Setan Tua Hou juga sedikit kaget karena getaran ini. Namun, dia dengan cepat mengerutkan kening dan berkomentar.
Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata ini. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke kuali api dari jarak jauh sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Berisik! Ekspresi Xiao Yan menjadi dingin. Matanya tiba-tiba tertuju ke arah iblis Tua Hou. Kamu! Setan Tua Hou sangat terkejut dan marah setelah dipaksa kembali oleh seruan dingin Xiao Yan. Hanya pada saat ini dia menyadari bahwa itu kekuatan Xiao Yan telah jauh melampaui harapannya. Menggunakan api untuk membentuk objek dan menyembunyikan pil di dalamnya. Ini adalah metode menciptakan objek untuk menyimpan pil masuk. Oh Diao, bahkan kamu tidak memiliki kemampuan ini, kan? Bagaimana Xiao Yan mengetahui hal ini? Xuan Kongxi berteriak kaget ketika dia merasakan fluktuasi pil obat yang perlahan-lahan tersebar dari tubuh naga api di langit. Beberapa sesepuh di panggung batu saling memandang dan menghela nafas lembut. Ketika fluktuasi yang dipancarkan dari tubuh naga api menjadi lebih intens, suara gemuruh yang keras dan jelas tiba-tiba bergema di langit. Apa jenis awan petir ini? Mereka mampu menakut-nakuti 9 petir berwarna biru. Mata banyak yang sedikit menyusut saat melihat pemandangan ini. Pikiran yang menakutkan melonjak ke dalam hati mereka. Pada saat ini, bahkan guru alkemis yang sangat berpengalaman ini mengungkapkan ekspresi yang menarik. Black Demon Lightning, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatmu. Elder pertama yang berpakaian linen itu mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat awan hitam di langit, yang telah dipenuhi dengan aura aneh. Suara yang tidak biasa terpancar dari lubang setelah aura Xiao Yan melambung tinggi. Segera setelah itu, sebuah petir hitam tebal menusuk dengan keras. Ini dengan tenang bergegas menuju naga api di bawah. Para alkemis di sekitarnya mengungkapkan wajah terkejut ketika mereka melihat cahaya hitam ini. Setelah Sky Demon Wa yang pertama dihancurkan, 4 Sky Demon Puppets yang tersisa tidak dapat secara efektif memblokir petir ini. Tubuh mereka menegang saat mereka menyentuh sedikit halilintar hitam sebelum mereka diledakkan menjadi debu. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas udara di dalam hatinya. Dia melangkah maju dengan kaki dan tubuhnya muncul di langit di atas naga api. Dia mengangkat kepalanya, dan mata hitam pekatnya menyaksikan baut hitam dari kilat bergegas ke arahnya. Energi yang menakutkan berkumpul di tinju Xiao Yan. Kecerahan sejernih kristal bersinar dengan kilau yang mempesona. Selanjutnya, tinju dengan kejam dihancurkan dengan petir hitam di depan banyak mata yang terkejut. Badai energi yang menakutkan liar mengamuk di langit. Segala sesuatu dalam radius 10.000 kaki berubah menjadi hitam pada saat ini. Ruang itu sendiri telah runtuh karena bentrokan yang menakutkan ini. Beberapa sesepuh di panggung batu tanpa sadar bergumam dengan suara tertegun setelah melihat Xiao Yan melempar pukulan. Keenam pria tua itu merasa jantung mereka bergetar setelah mendengar kata-kata pria berpakaian linen. Meskipun mereka sudah menyimpulkan kekuatan Xiao Yan, hati mereka tanpa sadar terkejut ketika mereka mendengar Elder pertama memverifikasinya. Mereka telah berlatih selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mencapai kelas Ban Sheng setelah banyak kesulitan, namun Xiao Yan ini telah melampaui mereka pada usia muda. Mereka benar-benar tidak punya pilihan selain mengakui dia lebih unggul. Sepertinya Xiao Yan akan menang dalam pemilihan ini. An Elder menghela nafas. Jika ini terjadi, mereka akan mendapat keuntungan terkait masalah aliansi. Xiao Yan dalam hati memuji. Namun, Black Demon Lightning ini tidak ada dalam jumlah besar meskipun kekuatannya mengejutkan. Oleh karena itu, lapisan tebal awan hitam di langit perlahan menghilang setelah beberapa halilintar hitam meletus darinya. Namun, Xiao Yan dengan keras tertawa saat cahaya ini bergegas keluar. Tubuhnya melintas dan muncul di depan sinar cahaya itu dengan cara seperti hantu. Tangannya yang besar menangkap cahaya itu. Sinar cahaya itu dengan cepat membengkak seperti Xiao yang dipaksa untuk mengambilnya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi binatang ganas yang sangat besar. Cakar besarnya ditemani oleh angin tajam saat menghantam Xiao Yan. Binatang buas yang besar itu mengeluarkan raungan yang menyengsarakan setelah bentrokan itu. Tubuh besarnya dengan cepat terbang kembali. Xiao Yan tersenyum setelah mengirim binatang besar itu terbang kembali. Dia kemudian mengejarnya lagi. Cahaya intens sekali lagi meletus dari tubuh binatang besar ketika melihat Xiao Yan bergegas. Tubuhnya cepat menyusut, dan dalam sekejap mata, ia mengambil bentuk manusia.
Cahaya menghilang dan Xiao Yan dengan cepat menjadi tercengang karena Xiao Yan yang lain telah muncul di langit. Menarik, apakah ini pil Triasure 9 tier? Itu benar-benar dapat berubah menjadi bentuk manusia. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah melihat bentuk manusia ini. Jika tier 9 Triasure pil ini diizinkan untuk melarikan diri, itu mungkin benar-benar berakhir menjadi hal yang aneh dan misterius. Xiao Yan dengan lembut mengangkat pil obat zamrud itu. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, bahkan wajah tetua pertama itu sedikit berubah. Mendobrak kelas Dou Sheng adalah hambatan yang terkenal dan sangat sulit bagi seorang elit Dou Zun. Sejumlah ahli top yang tak terhitung jumlahnya tetap terjebak pada langkah ini. Mereka akan gagal melangkah ke tingkat berikutnya bahkan di akhir hidup mereka. Justru karena ketidakmampuan ini untuk maju bahwa itu mereka puncak Dou Zun akan menjadi gila untuk bod pil Isattva. Pil Bodhisattva asli memiliki hampir 20% peluang sukses. Sekarang, setelah peluang sukses meningkat 2 kali lipat, tingkat keberhasilannya meningkat hingga lebih dari 50%. Wajah iblis tua Hou adalah campuran hijau dan merah setelah mendengar pengumuman terakhir. Haha, selamat, Yao Tua. Xuan Kongzi menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum saat mengucapkan selamat kepada Yao Lao. Setan tua Hou merasa sedih ketika dia melihat wajah tersenyum Yao Lao. Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya sebelum berbalik untuk pergi. Elder pertama memandang Xiao Yan dari panggung batu. Wajah lamanya menunjukkan senyuman samar. Meskipun Xiao Yan jauh lebih muda darinya, usia seseorang tidak terlalu penting di Central Plains. Yang penting adalah kekuatan seseorang. Terlepas dari apakah itu dalam jangka waktu Douki atau alkimia, Xiao Yan memenuhi syarat untuk diperlakukan sebagai setara dengannya. Xiao Yan, kamu akan menjadi elder menara pil kecil di masa depan. Baik kamu dan Yao Chen harus mengikuti aku. Kami perlu mendiskusikan masalah yang kamu bawa kepada kami. Xiao Yan bersukacita di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata elder pertama. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya saat dia mengangguk. Kata-kata Xiao Yan tidak terlalu sopan juga tidak memberikan setiap orang yang hadir. Mereka sangat tumpul saat ia menyatakan situasi menara pil saat ini. Dia perlu menggunakan situasi yang agak serius ini untuk menghancurkan cara-cara menjelekkan para sesepuh ini ketika mereka mencoba untuk melestarikan aturan. Harus dikatakan bahwa itu kata-kata ini memang memiliki dampak yang cukup besar. Ekspresi beberapa sesepuh mungkin tampak jelek, tetapi mereka juga memahami keseriusan situasi yang terungkap oleh kerutan mereka. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, wajahnya masih mengungkapkan sukacita yang mengalami kesulitan ditekan setelah mendengar kata-kata ini. Dia menangkupkan kedua tangannya bersamaan saat dia menjawab. Tepil Tower adalah bagian terpenting dari aliansi. Jika mereka gagal untuk mendapatkan menara pil untuk berpartisipasi, aliansi hanya akan menjadi setengah kuat bahkan jika itu terbentuk. Oleh karena itu, Xiao Yan dan Yao Lao telah berupaya keras agar aliansi ini berhasil. Untungnya, upaya ini akhirnya dihargai. The Hall of Souls memang musuh bersama semua alkemis. Karena kekuatan mereka, kami belum bisa secara tegas terlibat dalam perang berdarah dengan mereka. Kerugian yang akan kami derita akan lebih besar jika kami melakukannya. Elder pertama menghela nafas. Namun, kompromi ini telah dengan jelas memungkinkan aula jiwa menjadi lebih arogan. Adalah mungkin bagi kami untuk menggunakan aliansi ini untuk menghalangi Hall of Souls. Jika Hall of Souls tidak tahu cara menahan diri, baik di Pil Tower dan aku hanya bisa bertarung dengan mereka sampai akhir seperti terakhir kali. Matahari yang cerah secara bertahap naik di atas kepala mereka dengan aliran waktu. Suara angin yang berembus tiba-tiba memecah kesunyian. Xiao Yan dan Yao Lao adalah tiap pertama kali mendeteksi suara ini. Kepala mereka berayun untuk melihat pintu masuk alam bintang. Sekelompok lampu bergegas menuju mereka. Mereka muncul di atas gunung ini setelah beberapa kali berkedip. Cahaya itu akhirnya lenyap, menampakkan sekelompok tokoh yang indah. Para anggota Flower Sect adalah yang pertama kali bergegas. Mata Xiao Yan berhenti di Yun dekat bagian depan kelompok ini dari sekte bunga sebelum bergeser ke tempat di depan. Ada dua wanita berdiri di sana.